Linda malam ini di patrap apa, tahapan apa? Patrap sama Dimijil Sampurno. Ada mengalami kesulitan? Ada mengalami kesulitan apa enggak? Belum sih Pak, belum. Mencoba untuk lama sama dia. Ya jangan berharap mendapat kesulitan. Belum sih, nah, berarti kan sama nadanya itu kan seperti meminta kesulitan kan. Jadi di dalam prakteknya tidak mengalami kesulitan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Untuk panjenengan dari mana bapaknya? Kudus, Pak. Oh, dari Kudus. Bapak siapa? Pak Musli. Pak Musli Kudus. Malam ini di tahapan apa? Mijil Sampurno. Patrap sama Dimijil Sampurno. Ada mengalami kesulitan tidak? Tidak. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada. Enggak ada. Panjenengan tahu patrap sama Dimijil Sampurno itu untuk apa? Untuk menyempurnakan Mbak Linda tahu patrap sama Dimijil Sampurno itu untuk apa? Untuk apa? Patrap sama Dimijil Sowan itu adalah alat untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, dan kebersihan kelamin atau syahwat. Nah, kalau patrap sama Dimijil Sampurno itu alat untuk membersihkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Nah, kalau patrap sama Dimijil Totolenggah itu juga alat. Alat untuk apa? Alat untuk membuka titik hotspot cakra otak, titik hotspot cakra jantung, dan titik hotspot cakra kelamin. Karena sudah terjaga dan bersih. Itulah gunanya kunci the power level 1, level 2, dan level 3. Paham? Jangan pernah lupa itu. Ya, jangan pernah lupa itu. Nah, terus tata caranya itu pun jangan pernah lupa. Jenengan hafal itu, jenengan kuasai tata caranya melakukan patrap sama Dimijil Sowan, tata caranya melakukan patrap sama Dimijil Sampurno itu harus panjenengan kuasai agar nanti di rumah jenengan tidak bingung. Kalau di sini bingung ada yang ditanya. Nah, kalau di rumah jenengan bingung mau nanya ke siapa. Makanya panjenengan harus menguasai itu tata caranya itu. Dan arah tujuannya jangan sampai lupa. Patrap sama Dimijil Sowan itu benang merahnya ada di patrap kunci. Jadi hati-hati ketika panjenengan patrap kunci.
sedangkan klimaknya itu ada di samadhi. Nah, kalau patrap samadhi mijil sampurno itu benang merahnya ada di patrap kunci dan ada di patrap singkir, sedangkan klimaknya tetap ada di samadhi. Nah, kalau patrap samadhi mijil toto lenggah, benang merahnya ada di patrap kunci dan klimaknya ada di samadhi. Jadi yang perlu panjenengan hati-hati adalah di ranah benang merah dan klimaknya ini tadi. Nah, kalau panjenengan menyamakan dari awal patrap sampai akhir patrap, nah, panjenengan tidak dapat apa-apa nanti. Nggak dapat apa-apa. Jadi entah kapan waktunya nanti, khususnya selama panjenengan manekung atau gembleng di sini, ketika panjenengan patrap kunci, berhati-hati di situ, karena di situ ada benang merah, ada benang merah di situ. Dan ketika panjenengan bersamadhi, berhati-hati, lebih berhati-hati lagi, karena disitulah akan ada yang klimak di situ. Benang merah tadi itu akan klimak di samadhi itu. Begitu juga ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Nah, karena benang merahnya ada di patrap kunci, maka ketika panjenengan patrap kunci, panjenengan harus hati-hati di situ. Dan klimaknya ada di samadhi. Artinya ketika panjenengan bersamadhi harus lebih berhati-hati lagi karena akan ada yang klimak di situ. Nah, itu hasil yang akan panjenengan dapatkan. Nah, khusus di patrap samadhi mijil sampurno memiliki dua benang merah, yaitu awal dan akhir. Awalnya ada di kunci, sedangkan akhirnya ada di singkir. Artinya ketika panjenengan melakukan patrap singkir, itu juga harus berhati-hati karena ada benang merah di situ. Begitu juga ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Benang merahnya ada di patrap kunci, maka panjenengan harus berhati-hati. Maksudnya berhati-hati itu jangan asal patrap gitu loh. Jangan asal membaca, jangan asal membatin. Harus ada penghayatan di situ. Harus ada penghayatan, harus ada kejelian di situ. Agar supaya ketika panjenengan sampai di tahapan samadhi, panjenengan itu bisa klimak. Artinya patrapnya itu berhasil gitu loh. Enggak sekedar patrap, bukan sekedar patrap, namun ada hasilnya. Paham, Ibu Linda? Pak siapa? Muslim. Pak Muslim paham nggak? Paham nggak? Pendukung agar supaya panjenengan mengalami klimak itu tidak kesulitan. Mengalami klimak itu tidak kesulitan. Ketika klimak, panjenengan juga tidak sulit di situ. Nah, pendukungnya adalah pencerahan yang saya tulis di papan tulis besar itu. Itu pendukungnya, itu pendukung. Artinya, manakala panjenengan itu benar-benar sudah mengerti
benar-benar sudah memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, benar-benar mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku satu persatu itu ketika panjenengan mengalami klima itu tidak sulit, terus enak gitu loh ya, enak, tidak kesulitan, tidak ngejut, tidak terkejut ya. Jadi benar-benar enak. Satu saja panjenengan kurang mengerti, nah itu akan menghambat terjadinya klimaks, akan menghambat terjadinya klimaks, dan akan mempersulit panjenengan untuk menemukan titik benang merahnya di patra kunci tadi. Jadi kalau patra kunci hanya satu, namun bacaan kunci ini kan ada 7 ayat. Nah, di antara 7 ayat ini ada 1 ayat yang menjadi benang merah. Nah, kalau panjenengan kurang mengerti satu saja di antara wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu, ini akan mempersulit panjenengan untuk mendapatkan di mana titik benang merahnya. Nah, kalau titik benang merahnya ini panjenengan sulit untuk mendapatkannya, ya nggak akan bisa klimaks, tidak akan bisa klimaks nantinya. Namun panjenengan paham kan yang saya maksud benang merah dan klimaks, pahamnya? Pak Musli paham? Benang merah itu inti, ya, inti. Nah, kalau klimaks itu hasil, nah, hasilnya. Terus sudah hafal jati diri? Pak Musli sudah hafal jati diri? Oh, enggak. Ya harus berusaha, karena itu nanti yang akan digunakan ketika panjenengan berhasil mencapai puncaknya manekung atau gembleng. Ya, nanti itu yang akan digunakan. Jadi panjenengan harus hafal. Nah, kajian jati diri ini itu bermuara kepada kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu muaranya di situ. Itu muaranya ya. Muaranya di situ. Jadi seluruh proses sebelum manekung atau gembleng, dan ketika manekung atau gembleng, serta sesudah manekung atau gembleng, nanti ngumpulnya itu di situ. Ngumpulnya itu di kesadaran cinta kasih sayang hidup. Pertemuannya di situ, muaranya itu di situ. Nah, kesadaran cinta kasih sayang hidup ini selama manekung, selama gembleng kan sedang panjenengan latih ya. Dimulai dari setelah melakukan patrap samadhi. Nah, itu kan panjenengan sudah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri. Yang digunakan untuk menikmati rasanya kelakuan diri sendiri adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apapun gerak-geriknya, ya, apapun yang terjadi pada diri kita, jiwa raga, itu pelatihannya di situ. Karena nanti akan menjadi muara di situ. Nah, laku suci setelah selesai manekung atau gembleng nantinya. Nah, saat ini di ranah manekung atau gembleng, panjenengan kan sedang menyelesaikan laku murni. Ya. Panjenengan kan sedang berjuang, berkorban, mengabdikan jiwa raga panjenengan sendiri kepada hidup panjenengan sendiri untuk menyelesaikan laku murni. Nah, nanti setelah selesai manekung atau gembleng, panjenengan akan melanjutkan ke laku suci. Ke laku suci.
Nah, laku suci ini tolak ukur daripada laku suci atau barometernya laku suci adalah kecintaan kita terhadap patrap samadhi mijil sowan, kecintaan kita terhadap patrap samadhi mijil sampurno, kecintaan kita terhadap patrap samadhi mijil toto lenggah, dan kasih sayang kita kepada jati diri. Itu di situ. Artinya, selama panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan, atau melakukan patrap samadhi mijil sampurno, atau melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, kalau masih tertekan, ya, masih beban, apalagi terpaksa, berarti panjenengan belum masuk ke ranah laku suci, itu belum masuk, ya, masih belum masuk ke ranah laku suci itu. Panjenengan masih berhenti di perbatasan antara laku murni dan laku suci. Panjenengan masih berhenti di situ, ya. Bukan putus, berhenti. Panjenengan dengarkan kata-kata saya. Panjenengan berhenti di situ. Jadi laku murni enggak, laku suci juga enggak, karena panjenengan berhenti di situ. Kalau panjenengan belum jatuh cinta kepada jati diri panjenengan sendiri, panjenengan masih belum laku suci di situ. Panjenengan berhenti di perbatasan antara laku murni dan laku suci. Lah, yang namanya orang berhenti ini jenuh, membosankan, menjenuhkan, gelisah, bimbang, mau maju apa enggak, dan lain sebagainya. Itu adanya di situ. Jadi setelah pelatihan ini berhasil, berusahalah melakukan patrap samadhi, entah itu mijil sowan atau mijil sampurna atau mijil toto lenggah. Itu jangan ada keterpaksaan, jangan ada beban, jangan ada tekanan. Harus rela di situ, harus rela. Nah, untuk bisa rela, ini kan panjenengan harus paham, harus ngerti apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta harus tahu kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Nah, kalau panjenengan kurang mengerti, kurang memahami apa dan bagaimana arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, yang terjadi kita melakukan patrap samadhi itu terpaksa gitu, tertekan, secara simpel pamrih. Mungkin karena gelisah, kepengen tenang, lalu melakukan patrap samadhi. Karena sedang punya masalah, agar masalahnya cepat selesai, lalu melakukan patrap samadhi. Selalu seperti itu terus. Nggak ada rela-relanya. Nggak ada ikhlas-ikhlasnya di situ sama sekali. Kalau panjenengan kurang mengerti dan kurang memahami, serta kurang mengetahui. Jadi melakukan patrap samadhi itu selamanya, kalau nggak beban ya pamrih, kalau tidak pamrih ya beban, karena terpaksa itu tadi. Seakan-akan ada yang menuntut untuk melakukan patrap samadhi.
Padahal patrap samadhi selain utama dan penting, hanya patrap samadhi itulah yang bisa menyelamatkan raga kita. Nah, yang bisa menyelamatkan raga kita itu adalah patrap samadhi ini. Namun patrap samadhi ini tidak akan bisa menyentuh raga kita kalau raga kita masih tertekan, terpaksa, pamrih untuk melakukan patrap samadhi. Kenapa saya katakan yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyempurnakan raga kita atau wujud kita adalah patrap samadhi? Apapun alasannya, wahyu panca gaib yang tersebut sebagai ruhnya air, ruhnya bumi, bla bla bla, plus dengan sikap-sifatnya, itu adalah suci. Suci dia. Tidak bisa tersentuh dosa, tersentuh salah, itu tidak bisa dia. Karena dia suci. Yang tersentuh salah, dosa, luput, karma adalah raga kita. Karena raga kita ini berbahan. Nah, berbahan realita. Nah, selama raga ini masih dimanfaatkan oleh wahyu panca gaib, masih digunakan oleh wahyu panca gaib, maka selama itu pula raga ini tidak pernah bisa lepas dari yang namanya salah. Itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena dimensinya memang dimensi salah gitu. Raga kita ini berada di dimensi salah. Jadi dia nggak bisa lepas dari salah itu. Berpisah dengan salah itu nggak bisa. Betapapun itu. Betapapun. Mau dimandiin sehari 100 kali, dia tetap salah. Karena dimensi raga kita adalah raga, dimensi salah gitu loh. Kalau raga kita ini bukan salah, raga ini ada di surga gitu, bukan di sini, bukan di dunia ini. Jadi kemunculan raga kita di dunia ini karena salah gitu. Kalau nggak salah, raga ini nggak ada di sini. Paham ini kan? Kalau dalam bahasa awamnya adanya di surga. Nah, karena kesalahan, karena salah inilah raga ini keluar dari surga dan muncul di muka bumi ini. Jadi apapun alasannya, tidak ada yang bisa menghentikan kesalahan raga itu. Tidak ada yang bisa menghapus raga itu, nggak ada. Yang bisa menghapus dosanya raga itu nggak ada. Yang bisa menghapus kesalahan raga itu nggak ada. Yang bisa menghapus pamrihnya raga itu nggak ada. Yang bisa menghapus egonya raga itu nggak ada. Yang bisa menghapus arogannya raga itu nggak ada. Karena apa? Karena memang dimensinya raga adalah itu. Gitu. Jadi mau kemana raga ini? Mau dibuat apa? Tetap dia salah. Tetap dia dosa. Tetap dia luput. Tetap dia kotor. Tidak akan pernah bisa menjadi suci. Tidak akan pernah. Nah, di sini pentingnya patrap samadhi yang bisa menghapus setiap kesalahan raga, yang bisa menghapus setiap dosa-dosa raga, yang bisa menghapus setiap karma-karma raga adalah pengampunan.
hanya pengampunan. Selain pengampunan tidak bisa. Inti saripati daripada melakukan patrap samadhi, entah itu mijil sowan atau mijil sampurno atau mijil tata lenggah, tak lain dan tak bukan adalah kula nyuwun pangapura. Itu yang bisa menghapus, itu yang bisa menyelamatkan, dan itu yang bisa menyempurnakan raga. Nah, kalau patrap samadhi adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan raga, yang bisa menyempurnakan raga. Apakah ketika kita melakukan patrap samadhi harus dengan keterpaksaan? Nah, kalau kita melakukan patrap samadhi dengan tekanan, dengan keterpaksaan, ya enggak bisa, enggak mampu. Patrap samadhi ini menyelamatkan raga, menyempurnakan raga itu enggak punya kemampuan dia. Enggak punya kemampuan. Pahami Bu Linda? Artinya, semakin sering panjenengan melakukan patrap samadhi, semakin bersih raga panjenengan. Semakin beraura raga panjenengan. Semakin bercahaya raga panjenengan. Karena setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada raga, setiap dosa-dosa yang menodai raga, setiap ego pamrih arogan yang dimunculkan oleh raga, selalu terampuni. Diampuni, diampuni, terus diampuni, diampuni. Selain pengampunan, tidak ada yang bisa menyelamatkan raga. Nah, di sini pentingnya patrap samadhi. Jadi, kalau kita mencintai raga kita, mengasihi, menyayangi raga kita, ya tidak bisa meninggalkan patrap samadhi, itu tidak bisa. Karena itu satu-satunya perawatan raga, kosmetiknya raga itu. Salonnya raga itu. Selain dengan patrap samadhi, tidak bisa. Karena hanya di dalam patrap samadhi ada firman, ada sabda, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Nah, karena yang dimaksud Tuhan ini adalah Maha Pengampun, apapun itu diampuni. Ketika diampuni, fitrahlah raga kita. Nah, di sini pentingnya. Berarti intinya akan kunci Pak. Ya? Berarti intinya itu kunci ini. Tidak. Intinya patrap samadhi. Benang merahnya ada di kunci, klimaknya ada di samadhi. Intinya adalah patrap samadhi. Nah, patrap samadhi ini adalah kebutuhan raga. Patrap samadhi adalah kebutuhan raga. Manakala patrap samadhi ini dihentikan, berarti raga tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidak berpakaian, tidak berdandan, dan tidak terlindungi. Oleh karena sebab itu, selama panjenengan manakung atau gembleng, panjenengan harus hafal dan menguasai tata cara melakukan tahapan-tahapan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil tata lenggah, sampai panjenengan jatuh cinta
Kalau panjenengan belum jatuh cinta kepada Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, Patrap Samadhi Mijil Tata Lenggah, bisa dipastikan ketika panjenengan melakukan Patrap Samadhi itu pamrih, tertekan, beban, bahkan terpaksa. Kita melakukan sesuatu hal yang tidak kita cintai. Apakah itu bukan terpaksa? Nah, manakala Patrap Samadhi panjenengan masih terpaksa, ya selama itu raga panjenengan belum bisa terselamatkan, belum bisa tersempurnakan. Artinya akan diproses dan berproses. Alam yang akan memproses, bukan sedulur papat kalimo pancer kita, bukan yang dimaksud Tuhan, tapi yang memproses alam. Saking cintanya alam kepada raga kita. Tujuannya agar supaya raga kita fitrah, raga kita itu suci. Alam saja mencintai raga kita. Kenapa kita tidak mencintai raga kita? Nggih. Ingat, muaranya adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya panjenengan harus jatuh cinta dengan apa yang sedang panjenengan kaji ini. Kalau panjenengan belum jatuh cinta pada apa yang sedang panjenengan kaji, selama itu panjenengan masih terpaksa, kesulitan, akan kesulitan, beban, panjenengan melakukannya itu beban. Pak, lagi kami melakukan bakat pengaji walaupun di rumah dan dimanapun tempat itu rasanya kok teman nggak kan bagaimana? Rasanya itu nggak ada apa-apa, pokoknya rasanya itu nikmat, nggak ada rasa sakit dan rasa apapun. Ya tidak bagaimana-bagaimana. Yang terpenting itu panjenengan ngerti, paham arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, serta mengetahui kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Itu terpenting. Itu terpenting, gitu kan. G. Kalau arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku adalah yang saya tulis di papan tulis lebar itu. Nah, kalau tujuan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku adalah yang saya tulis di papan tulis sana, itu tujuan. Nah, ini arti maksud. Nah, panjenengan harus menguasai nih. Arti maksudnya Wahyu Pancagaib itu apa dan bagaimana? Itu saya tulis di sana. Arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku itu kemana? Nah, itu saya tulis di sana. Tadi masih ingat kan? Tujuannya Patrap Samadhi Mijil Sowan itu untuk apa? Patrap Samadhi Mijil Sampurna itu untuk apa? Patrap Samadhi Mijil Tata Lenggah itu untuk apa? Masih ingat kan tadi? Nah, itu tujuannya. Jadi tidak muluk-muluk, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Untuk Ibu Sri, ada mengalami kesulitan menekung atau gemblengnya? Kemarin itu masalah raga. Jadi capek, pegel. Karena memang kaki kanannya itu bermasalah. Jadi kurang nyaman. Bukan kurang nyaman, nyeri luar biasa. Jadi awal-awal tuh paling sanggup 1 jam, 1,5 jam. Itu sudah bagus.
Itu tadi dari jam 5 mulai 9 dan hari ini baru bisa. Nah, itu sudah bagus, tapi tidak mengalami kesulitan kan? Tidak. Percayalah, kalau kita itu mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya, nggak ada sulit, itu nggak ada. Sulit berarti kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Kalau mengerti, memahami arti maksudnya, mengetahui kemana arah tujuannya, nggak akan sulit, itu nggak akan. Ini sainsnya, ilmunya, sainsnya atau ilmunya. Patrap Samadhi Mijil Sowan adalah alat untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Perhatikan ya. Sedangkan Patrap Samadhi Mijil Sampurno adalah alat untuk membersihkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Sedangkan Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah adalah alat untuk membuka cakra otak, cakra jantung, cakra kelamin. Otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, secara spiritual religi disebut-sebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis. Kalau harus dimaknai, rumah Tuhan, rumah Allah, ya. Tempat di mana yang dimaksud Tuhan itu bersinggasana. Bersinggasananya seperti apa? Kalau 3 singgasana ini terjaga, 3 singgasana ini bersih, maka 3 singgasana, pintunya 3 singgasana ini akan terbuka. Dan ketika 3 pintu singgasana ini terbuka, yang dimaksud Tuhan itu masuk, bersinggasana di dalamnya, bertahta di dalamnya. Nggak usah dicari, nggak usah dikejar, nggak usah ditanya-tanya, nggak usah. Itu otomatis, itu hukum alam. Manakala 3 singgasananya terjaga kebersihannya, jendela pintu 3 singgasana itu akan terbuka. Manakala jendela pintu 3 sana itu terbuka, yang dimaksud Tuhan ini keluar masuk. Senang ya. Nggak bosan-bosannya keluar masuk. Lah, kalau yang dimaksud Tuhan bersinggasana di otak kita, kalau yang dimaksud Tuhan bersinggasana di hati kita, kalau yang dimaksud Tuhan bersinggasana di kelamin kita, panjenengan mau apa? Mau apa? Sesederhana itu kan, nggak perlu mencari, nggak perlu puasa, nggak perlu bayar pajak, nggak perlu sibuk bertanya, tinggal jaga saja singgasananya. Kalau ada noda, bersihkan nodanya. Dan 3 singgasana itu otomatis akan terbuka sendiri dengan sendirinya. Dan ketika pintunya terbuka, jendelanya terbuka, keluar masuk yang dimaksud Tuhan itu. Tanpa disuruh-suruh, tanpa dicari-cari, tanpa, enggak. Hanya sesederhana itu. Nah, kalau jiwa raga kita sudah menjadi baitullah, sudah menjadi rumah Tuhan, mau apa? Kita nggak perlu bacaan, nggak perlu doa, ya, nggak perlu japa mantra, nggak perlu haji-haji, nggak perlu jimat. Apa semua? Itu loh.
Masih ingat kadangan kita kemarin malam? Masih. Yang endingnya atau benang merahnya adalah bersungguh-sungguh. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil, itu tidak ada. Kalau yang dimaksud Tuhan sudah bersinggasana, sudah bertahta di singgasananya. Sesuatu yang mustahil itu nggak ada. Nggak ada. Namun harus bersungguh-sungguh di situ. Jadi jangan sampai melakukan patrap samadhi mijil sowan. Maka tujuan, ya, arah tujuannya patrap samadhi mijil sowan itu kan menjaga kebersihan otak, kebersihan hati, ya. Setelah melakukan patrap samadhi mijil sowan, tetanggaku, si A, bukan cuma luput, berarti sama halnya pagar makan tanaman itu. Ini jangan harap yang dimaksud Tuhan akan bersinggasana di tahtanya kalau seperti itu. Nah, ini ekstra ekstrim ini. Ini ekstra ekstrim. Kenapa saya katakan ekstra ekstrim? Karena selama ini kan kita terbiasa di situ. Jadi entah kapan waktunya panjenengan akan rindu itu. Rindu dengan momen-momen membicarakan tetangga aku itu jenengan rindu nanti. Karena udah bersih, Pak. Iya. Rindu dengan apa namanya, kesan-kesan ketika ngerumpi sambil cari kutu. Bisa itu. Kayak ada yang kurang gitu kalau nggak membicarakan si A gitu. Kurang marah. Iya. Nah, itu hati-hati gitu kan. Hati-hati. Karena apa? Karena setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, patrap samadhi mijil sowan panjenengan, arah tujuannya adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Arah tujuan patrap samadhi mijil sampurna panjenengan adalah membersihkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Sedangkan arah tujuannya patrap samadhi mijil toto lenggah panjenengan adalah membuka titik hotspot cakra otak, titik hotspot cakra jantung, dan titik hotspot cakra kelamin. Jadi jangan diganggu sendiri, jangan direcoki sendiri. Jadi jangan sampai lantainya berdebu, ngambil sapu, disapulah debu lantai itu, tapi menggunakan sandal dari sawah. Bagus itu ya. Sandalnya penuh lumpur, nyapu debu di lantai, hebat. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, di kajian ini tidak bisa itu. Tidak bisa di sini. Jadi di kajian ini taubat itu tidak cukup. Harus taubatan nasuha. Totalitas itu. Nah, di sini nih, seperti itu. Nah, terus
Terus lagi, untuk panjenengan malam ini ada di tahapan kedua, yaitu patrap samadhi mijil sampurno. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di banyak video pencerahan dari saya, bahwa menekung atau gembleng adalah kesempatan emas bagi setiap pelaku ketika sampai di tahapan kedua, yaitu patrap samadhi mijil sampurno. Karena patrap samadhi mijil sampurno ini bukan hanya menyelesaikan laku murni panjenengan, namun juga berdampak menyelesaikan masalah-masalah urusan duniawi panjenengan. Jadi jangan main-main di patrap samadhi mijil sampurno, dan tentukan, ingat-ingat baik-baik, apakah saya meninggalkan rumah datang ke sini ada masalah yang saya tinggalkan di rumah? Apakah saya pergi dari rumah menuju pesanggeran ini meninggalkan hutang di rumah? Apakah saya keluar dari rumah menuju pesanggeran ini ada keluarga saya yang tidak sehat? Ingat-ingat itu. Karena kesempatannya hanya ini. Hanya ada di patrap samadhi mijil sampurno. Kalau memang panjenengan mengalami seperti itu, please jangan egois. Manfaatkan patrap samadhi mijil sampurno semaksimal mungkin, agar supaya bukan hanya laku murninya yang terselesaikan, namun juga urusan duniawi teratasi semuanya. Karena nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, arah tujuannya patrap samadhi mijil sampurno hanya untuk membersihkan, bukan untuk menyelesaikan masalah. Ya, bukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kesempatan emas ini hanya ada di manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj. Hanya ada di situ kesempatannya. Jadi panjenengan yang sudah berkeluarga jangan egois, nggih. Ingat-ingat, ingat-ingat. Artinya, kalau merasa diri kurang sehat, atau punya keluarga yang tidak sehat, atau meninggal masalah di rumah, jangan patrap samadhi mijil sampurno atau tahapan kedua itu hanya semalam saja, jangan. Ya. Tuntaskan sampai panjenengan itu plong, panjenengan itu lega, tenang. Manakala panjenengan mengalami ketenangan dengan semua yang sudah terjadi, berarti semua itu selesai. Paham nggih? Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Tambahi semangatnya, ditambah juga kejeliannya, ketelitiannya juga ditambah, dan lebih ditingkatkan lagi kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengannya. Nggih.